Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 3 Husaifa SDIT Al-Qolam Kendari. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua kita sekolah atau belajar secara online. Pada hari ini Ustazah Hawaira dan Ustadz Ibro akan memperkenalkan kelas kalian, yaitu kelas 3 Husaifa. Jadi ini ada kelas 3 Husaifa, tampak dari depan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam. Maaf ya kalau videonya agak goyang karena ustazah belum profesional. Jadi kita sudah sampai di depan pintu. Sebelum masuk, anak-anakku sekalian harus cuci tangan dulu. Di sini disediakan wastafel ya untuk mencuci tangan. Kemudian di sini nanti ada lap tangan. Hanya lap tangannya belum ustazah pasang. Ada lap tangan ikhwan dan ada lap tangan untuk ahwat. Nah, kemudian di sini ada tempat sampah. Tempat sampah kita terdiri dari tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Kalau tempat sampah basah ini biasa kita sebut dengan sampah organik. Dan kalau sampah kering biasa kita sebut dengan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu apa saja? Pasti kalian sudah tahu kan, seperti sisa makanan, daun-daunan, kemudian sampah-sampah yang bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Sedangkan sampah kering atau sampah anorganik itu seperti kaca, kemudian kaleng, kertas, plastik, dan lain-lain. Itu adalah sampah anorganik. Kemudian ketika kita masuk, anak-anakku sekalian harus membuka sandal di batas sini ya. Sandalnya dibuka, kemudian naik ke atas. Setelah itu ambil alas kakinya. Setelah diambil alas kakinya, yang ahwat menyimpan alas kaki di sini. Kemudian nanti yang ikhwannya menyimpan alas kaki di sebelah sisi kanan dari kelas SDIT Al-Qolam atau kelas 3 Husaifa SDIT Al-Qolam. Di teras kelas kita, ustazah dan ustadz menyimpan beberapa hiasan-hiasan. Hiasan yang pertama ini ada dari proses pembelajaran IPA, yaitu pertumbuhan tanaman ya. Kemudian yang berikutnya ada bola-bolanya di kelas kita. Bola-bola ini bukan hanya bola-bola biasa, ini adalah bola-bola motivasi. Nah, yang pertama coba kita lihat, senyum adalah sedekah. Nah, jadi kenapa ustadz dan ustazah memasang kata-kata senyum adalah sedekah? Karena ini adalah anjuran yang disampaikan kepada kita agar supaya selalu tersenyum. Kemudian yang kedua, ada kata motivasi yang berikutnya, coba kita lihat. Proses tak akan mengkhianati hasil. Ya, ini adalah penyemangat bagi anak-anakku sekalian agar supaya memahami dan mengerti jika kita berusaha menjalani sebuah proses. Jika kita berusaha untuk bekerja, memaksimalkan ikhtiar kita, insya Allah hasilnya juga tidak akan jauh-jauh dari situ. Kemudian yang ketiga, ini ada kata motivasi yang bertuliskan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika waktu kita lapang, sehat, kita harus mempergunakan sebaik-baiknya. Jangan terlena dengan waktu, mengabaikan banyak amanah dari orang tua, dari kakak, dari ustadz ustazah, sehingga itu akan merugikan kalian semua. Kemudian yang ketiga, bola-bolanya memberikan pesan kebersihan sebagian dari iman. Ya, kebersihan ini
untuk kita dan sekitarnya. Makanya kita harus menjaga kebersihan agar supaya kita dijauhkan dari penyakit. Nah, begitu ya anak-anakku sekalian. Kita lanjut ke bola yang kelima. Bola-bola yang kelima adalah saling menyayangi sesama teman. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sesama teman kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh menyakiti, tidak boleh kita membuli mereka atau menghina mereka. Kita harus saling menyayangi karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jangan membedakan teman karena jabatan orang tuanya. Jangan membedakan teman karena fisiknya. Jangan membedakan teman karena kecerdasan mereka. Tetapi kita harus memperlakukan teman kita sama, ya. Memperlakukan dengan baik, kita hargai, kita ayomin, kita bermain bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, kelas 3 Husaifah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kita lanjut ke bola berikutnya. Ya, bola berikutnya bertuliskan jadilah anak yang soleh soleha. Ya, kenapa Ustazah dan Ustadz menggantungkan motivasi ini? Agar supaya kalian bisa menjadi penolong orang tua kita di hari akhirat nanti. Karena kenapa? Karena anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha itu adalah amal jariah bagi orang tua kalian. Ya, amal jariah itu apa anak soleh? Ya, jadi amal jariah itu begini. Dia ibarat air yang mengalir. Ketika amalan kita terputus di akhirat nanti dan tidak ada lagi amalan yang diberikan kepada kita karena sudah terputus, masih ada amal jariah yang boleh mengalir seperti air, tidak akan terputus. Nah, amal jariah inilah salah satunya adalah anak yang soleh dan soleha. Kalau kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, rajin beribadah, taat kepada Allah, baik sama teman-teman, mengikuti arahan orang tua, ya tidak nakal, tidak mengganggu teman-temannya, ya kan, melakukan hal-hal yang baik, insya Allah itu akan menjadi pahala amal jariah bagi orang tua kalian. Makanya Ustazah gantungkan ini, jadilah anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat. Menghormati dan menghargai guru. Ya, guru adalah sumber ilmu bagi kalian. Guru adalah sahabat terbaik bagi kalian di sekolah. Setelah orang tua, guru adalah orang yang menemani kalian dan mendampingi kalian. Makanya kenapa dianjurkan untuk menghormati guru. Kalau apa yang dikatakan guru baik, kalian ikuti. Kalau apa yang dikatakan guru tidak baik, kalian sampaikan sama ustadz, ustazah atau guru bahwa itu tidak baik ustadz, ustazah gitu ya. Berikutnya kita lihat bola yang ketiga, yaitu bolanya miring-miring nih. Tunaikanlah segala kewajibanmu, ya. Untuk menjadi anak yang sukses, anak yang berprestasi, dari kecil kita harus belajar menunaikan kewajiban. Ya, kewajiban itu kalau kita laksanakan itu akan menjadi kebutuhan. Nanti anak-anakku malah risau kalau tidak melakukannya. Makanya di awal orang tua atau guru menyampaikan sebuah kewajiban, jangan merasa berat, jangan merasa terikat anak-anakku. Sekarang kita lanjut. Yang berikutnya, kesabaran dan keikhlasan adalah kunci kesuksesan. Ya, jadi untuk menjadi orang yang sukses, kalian harus sabar, harus ikhlas. Belajarnya itu harus ikhlas agar supaya transfer ilmu dari guru dan orang tua ke kalian itu mudah masuknya. Kalau kurang ikhlas, biasanya akan menyulitkan masuknya ilmu ke dalam pikiran dan hati kita. Selanjutnya, yang terakhir, nah ini dia, coba lihat. Kebahagiaan
terang-terang ya. Kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Ya, jadi kebahagiaan itu bukan diciptakan oleh orang lain. Makanya kita harus selalu berusaha menciptakan kebahagiaan. Ya. Kemudian di dinding teras kelas 3 Huzaifah kita bisa lihat prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Ini nih yang harus kita camkan bersama. Sebab kenapa? Sebab prestasi itu harus kita raih, ya. Kalau tidak diraih dan kita berleha-leha atau tidak semangat belajar, tidak semangat berusaha, biasanya prestasi juga akan sulit kita raih. Sehingga anak-anakku sekalian harus semangat untuk meraih prestasi. Kemudian berikutnya, di sini ada galeri siswa kelas 3 Huzaifah. Nah, ini adalah karya-karya kakak kelas kalian yang kemarin. Ustazah belum sempat cabut, ya. Nanti Ustazah cabut kalau sudah ada karya anak-anakku yang terbaru. Selama musim pandemik ini ada poster yang ditempel oleh Germas, ya, dari Dinas Kesehatan Kota Kendari. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Ini ada basahi seluruh tangan dengan air bersih, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela-sela jari, bersihkan bagian bawah kuku, kemudian bilas tangan dengan air bersih mengalir dan keringkan tangan dengan handuk, tisu atau hal yang lain. Jadi kalau mencuci tangan jangan asal kena air setelah itu selesai. Ya, nanti virusnya tidak hilang. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk. Ini adalah pintu kelas 3 Huzaifah. Ya, di atas pintunya ini ada bola-bola yang menarik. Ya, ini bola-bolanya Ustadz dan Ustazah. Ya, cantik kan? Nah, bola-bolanya jangan diganggu ya, nanti nggak bagus dilihat. Ada daun-daunan, dia punya simbol tapi nanti Ustazah jelaskan. Ya, selamat datang di kelas 3 Huzaifah. Sebelum masuk, ucapkan salam. Ini adalah Ustadz Ibro. Silakan masuk. Ya, alhamdulillah ini adalah kelas 3 Huzaifah anak-anakku. Di sini ada Ustadz Ali Isbar, ada Ustadz Ibro. Ini adalah meja Ustadz Ali Ustadz Ali Isbar. Ini adalah meja Ustadz Ibro yang dipinjam oleh Ustadz Ali Isbar. Ya. Kemudian ini adalah buku-buku yang anak-anakku kumpul kemarin dan nanti akan dibawa ke perpustakaan. Di belakang mejanya Pak Ustadz ada papan informasi. Kemudian ada daftar bintang prestasi, ya. Ini adalah daftar bintang prestasi yang kemarin. Insya Allah nanti kita akan buat yang baru. Ini adalah gambar batik corak parang rusak, ya. Ya, ini adalah kemarin itu belajar SBDP, jenis-jenis kain batik. Sedangkan di atas sana ada tokoh Sumpah Pemuda. Gambarnya itu ada 6 tokoh Sumpah Pemuda. Ini adalah mata pelajaran PKN. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah papan tulis kita. Nah, ini papan tulisnya, alhamdulillah sudah cantik, bersih, habis diganti oleh Ustadz Martono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian di kelas kita ada foto-foto, ya, foto kelas 3 Huzaifah sebelumnya, ada piagam penghargaan, ada foto kepala sekolah dan ketua yayasan. Foto ini saat penerimaan piala bergilir. Jadi ini adalah piala bergilir selama 3 tahun. Kelas 3 Huzaifah itu mendapatkan juara 1 pada lomba kebersihan. Harusnya tahun keempat kemarin dia tinggal di kelas ini, tapi kelas kita mendapatkan juara 2. Kemudian
Di sini masih lanjut, ada jenis-jenis batik mata pelajaran SBDP. Paling atas itu ada gambar presiden dan gambar wakil presiden kita. Ini adalah media pembelajaran olahraga atau PJOK. Ya, latihan kelenturan dan latihan koordinasi gerak. Kemudian ini adalah bendera merah putih kita, bendera negara kita yang harus kita pertahankan. Ya, anak-anakku sekalian, tidak boleh kita mengabaikan ini penting sekali. Di sini ada daftar murojaah. Jadi biasanya sebelum mulai belajar kan kita murojaah dulu. Nah, di sini daftar surahnya. Makanya anak-anakku sekalian tidak susah mengingatnya karena sudah ada. Ini adalah lemari guru, lemari Ustadz Ibro dan Ustazah. Kemudian ini adalah meja-meja kita, ya, meja kita. Terus meja anak-anakku sekalian, tuh lihat warnanya ungu cantik. Ini absen peserta didik. Alhamdulillah sudah diisi oleh Ustadz Ibro. Hari ini absennya itu hari Rabu. Yang hadir 25 orang, sakit tidak ada, izin tidak ada, alfa 4 orang. Jadi yang tidak mengisi list absen hari ini di alfa. Kemudian kita lanjut, di belakang ini adalah meja saya, ya, meja Ustazah Hawaira, ya. Kenapa Ustazah suka duduk di belakang? Supaya bisa mengawasi kalian yang di belakang. Kalau misalnya semua ustadz atau semua guru duduk di depan, biasanya yang di belakang main-main atau mengganggu temennya. Makanya ustazah duduk di belakang supaya tidak ada yang ribut pada saat teman-temannya belajar. Kemudian anak-anakku sekalian, ini adalah daftar nama siswa kelas 3 Husaifah. Ya, semua nama-nama kalian ada di sini nanti, ya. Nah, dengan foto, makanya nanti ustazah minta setiap ananda mengirimkan fotonya. Nanti ustazah ganti yang punyanya kakak kelas. Kemudian ini alat peraga atau media tentang alat musik tradisional, masih mata pelajaran SBDP. Sama dengan yang ini, tarian adat Nusantara. Di atas sini ustazah dan ustadz membuat media dari tapis, ya, tapis. Ini medianya tentang warna-warna dalam bahasa Inggris. Di sini ada 7, kemudian di sini juga di sebelah kanan ada 7. Kalian di tengah ini struktur organisasi kalian, ya. Nanti kalau masuk sekolah kita akan melakukan proses pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Kemudian di sini ustazah sengaja menyimpan galon, ya, galon untuk anak-anakku sekalian dengan piring, gelas. Di sini ada papan karya siswa. Nanti kalau ada karya-karyanya biasanya simpan di sini. Kemudian lanjut, anak-anakku sekalian, ini adalah loker kalian, ya. Loker kalian ini nanti akan ustazah tempeli nama, foto, cuman tidak bisa satu loker satu orang karena lokernya terbatas. Jadi satu loker 2 orang. Ustazah harap kalau ustazah lot jangan protes. Kenapa saya bukan sama si itu? Kenapa saya bukan sama si ini? Jadi anak-anakku juga harus belajar menerima, ditempatkan dengan siapapun barang-barangnya dalam satu loker. Yang jelas ustazah dan ustadz tidak akan menggabungkan ikhwan dengan akhwat, ya, ikhwan dengan ikhwan dan akhwat dengan akhwat. Kemudian di sini coba lihat, ini ada rak buku mini. Nah, biasanya anak-anakku sekalian ada yang menyimpan rak buku-buku untuk dibaca setiap hari kalau bosan, habis belajar, istirahat, ya, jadi bisa membaca buku di sini. Makanya nanti boleh yang punya buku-buku cerita menarik,
yang sudah dibaca berulang kali, ingin dibagi dan teman-temannya, boleh simpan sini. Ustazah sangat senang sekali kalau bisa disimpan sini. Kemudian di atas ini job description kelas 3 Husaifah. Ya, nanti masuk kelas baru Ustazah jelaskan. Kalau ini perkalian, ini adalah mata pelajaran matematika. Kemudian pembagian ini ada mata pelajaran matematika. Yang digantung ini adalah folder, ya, folder anak-anakku kelas 3 Husaifah. Ya, di folder ini disimpan karya-karya kalian, disimpan juga lembar-lembar kerja dan segala macam. Setiap mau naik kelas atau mau terima rapor, biasanya ini dibagi. Foldernya banyak ya, tuh foldernya banyak. Ya, ini adalah meja istirahat. Ini sebenarnya ada karpetnya, ada bantalnya, tapi karena lagi dijemur, Ustazah perlihatkan saja yang ini ya. Biasanya Ustazah simpan di sini karena ada anak-anakku yang pusing kalau siang, kurang sehat. Biasanya Ustazah kasih tidur di sini supaya sambil Ustadz dan Ustazah mengajar, kalian bisa dilihat. Kalau di UKS biasanya yang agak parah, misalnya kena luka apa gitu ya, supaya istirahatnya lebih tenang. Biasanya Ustadz dan Ustazah bawa kalian ke UKS, nanti dijaga oleh Ustadz Ustazah yang di UKS. Sekarang kita lanjut sorting meja-mejanya lagi ya. Jadi anak-anakku sekalian, tadi mejanya itu baru sampai di warna ungu. Nah, mejanya baru sampai di warna ungu. Sekarang lanjut mejanya warna pink ya. Lanjut mejanya warna pink. Ini adalah meja warna pink. Ya. Ya. Meja warna pink. Kemudian ada meja warna hijau, ada kursi warna hijau. Ya, kenapa ini warna-warni? Supaya anak-anakku ceria dan senang ketika belajar di sekolah. Tetapi karena selama ini kita belajar di rumah, ya, yang diperbaiki dulu adalah perlengkapan di rumah, bukan perlengkapan di sekolah gitu ya. Di rumah sebaiknya menyediakan alat-alat proses belajar mengajar seperti buku, pulpen, penggaris, buku tulis, buku paket, HP, ya, kemudian kuota internet, meja belajar sebaiknya kalau ada. Kalau tidak ada meja belajar, tidak apa-apa di lantai. Tetapi akan lebih bagus kalau ada meja belajarnya, karena mungkin kita akan belajar lebih lama lagi. Itu saja anak-anakku sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses pembelajaran kita, karena ini adalah proses pembelajaran yang pertama. Bukan saja anak-anakku yang mengalami ini, kami juga guru baru pertama melakukan ini, sehingga kita terus semangat untuk terus memperbaiki sistem proses belajar mengajar kita. Jangan putus asa untuk terus semangat meraih cita-cita. Meskipun COVID-19 belum hilang, anak-anakku harus semangat, harus tetap berusaha untuk terus belajar. Ikuti arahan orang tua, ikuti nasihat orang tua, karena biar bagaimanapun orang tua itu adalah orang tua kita yang sangat menyayangi kita. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itu saja apa yang Ustazah bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.